Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua walaupun hanya melalui gelombang-gelombang elektromagnetik. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat makan, minum, nikmat berkeluarga, nikmat kebersamaan, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyur Rahmah, Ar-Rahmatul Muhda, Nabi yang membawa pesan kasih sayang yang universal, Nabi yang merupakan hadiah Allah kepada manusia, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju kepada alam yang terang benderang dengan cahaya ilahi yang menunjuki kita kepada jalan yang benar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar ungkapan kerinduan manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada jannah. Tentu sebagai orang yang beriman kepada hari akhirat, kita beriman bahwa balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, beriman dan beramal soleh adalah surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Begitu ibarat Quran yang demikian indah. Surga atau jannah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa terbayangkan oleh alam pikiran dan khayalan kita. Subhanallah, kenikmatan-kenikmatan tiada tara, buah-buahan dari semua jenisnya dengan nama yang mungkin sama di dunia, tapi kenikmatannya tak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Kebersamaan dengan pasangan-pasangan yang abadi, permaisuri-permaisuri daripada raja-raja yang ditakdirkan oleh Allah untuk bersama di dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti dengan keluarganya dengan keimanan pula, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya yang kekal abadi, khalidina fiha abada. Masya Allah, tabarakar rahman.
ketika digambarkan tentang sungai-sungai yang mengalir di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sungai yang susu, ada sungai madu, ada sungai dari khamar yang juga demikian lezat untuk diminum, dan semuanya itu mengalir dalam satu sungai yang satu, bukan sungai yang berbeda-beda. Masya Allah. Di dalamnya digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan, ya, zumratul ula talijul jannah wa suratuhum kal qamari lailatal badr. Kelompok pertama yang akan masuk surga, wajah mereka itu bersinar bagaikan bulan ketika purnama. Digambarkan bahwa mereka itu tidak perlu, ya, tidak ada tagawut, la yatagawwatun. Mereka tidak buang air, buang hajat. Ya, ketika keluar keringatnya, maka keringatnya itu bagaikan kesturi. Subhanallah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, dalam lanjutan hadis ini dalam kitab Bad'ul Khalq dalam Sahih Al-Bukhari, likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhihima, ya, min wara'il lahmi minal husni. Setiap mereka akan dikaruniai 2 orang istri, yang mana kecantikan rupawannya wanita-wanita ahli surga itu adalah sampai terlihat sumsumnya, ya, dari balik betisnya, karena rupawan dan halusnya penciptaannya. Dan ya, mereka itu 2, 1 orang laki-laki mendapatkan 2 orang istri. Berkata sebagian ulama, ini adalah minimal. Subhanallah, minimal 2 orang istri min ahli dunia. Yuramukhu suqi ihdahuma min wara'il lahmi minal husni. Kelihatan tulang sumsumnya dari balik betisnya karena kecantikan rupawan dan kehalusan penciptaan dan bentuk mereka ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah keadaan di surga yang betapapun digambarkan, kita wajib mengimani sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun apa yang kita bayangkan dari kenikmatan yang tergambarkan dengan kata-kata itu, hakikatnya jauh melampaui ekspektasi kita. Dan di dalam surga, ahlul jannah akan mendapati nikmat yang paling tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan dapatkan al-husna, yaitu balasan berupa surga. Wa ziyadah, dan tambahan lagi. Apa lagi tambahannya setelah nikmat ini ya Rabb? Diberikan tempat tinggal yang terbaik, rindang pepohonannya, yang kemudian bergelantungan buah-buahannya yang demikian ranum, demikian harum, demikian lezat, yang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Dia pun berjalan di antara pepohonan itu, di atas taman-taman surga, bersama dengan bidadari-bidadarinya, hurun ain, subhanallah, bahkan dengan istri-istrinya yang Allah telah ciptakan baginya dari wanita-wanita ahlud dunia yang menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Ia pun bersama dengan anak-anaknya. Ia makan apa yang ia mau, ia minum apa yang ia mau. Ia kemudian berada dengan istri-istrinya dengan kenikmatan seperti setiap malamnya adalah malam pengantin baru. Subhanallah, ya, mengembara hatinya dari setiap pelosok-pelosok surga itu dengan kegembiraan yang tiada tara. Makanannya, kebersamaannya dengan istri-istrinya, anak-anaknya, pakaiannya, bagaimana kebersihan dirinya. Masya Allah, tak tergambarkan nikmat yang ada di surga itu. Sampai-sampai dalam satu hadis dikatakan,
bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah, ya, ketika dikumpulkan semua manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa orang beriman yang paling menderita di dunia? Bayangkan Pak, orang beriman yang paling menderita di dunia. Kita bayangkan tentang istri Fir'aun, Asia, ya, qaddasallahu ruhaha, wanita teladan sepanjang masa yang Allah abadikan di dalam Quran sebagai pengingat bagaimana penderitaan seorang yang beriman demi mendapatkan ridha Allah, ya. Digambarkan bahwa dia dicambuk, disiksa di bawah terik matahari berhari-hari. Kemudian datanglah Fir'aun bertanya, siapakah Tuhanmu? Maka dia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan seluruh manusia adalah Allah. Iya. Bagaimana penderitaan orang-orang sebelum Nabi Muhammad, sebelum diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pengikut-pengikut Nabi Isa yang mempertahankan ajaran tauhid dikejar-kejar oleh rezim penguasa yang zalim dan kufur. Bahkan di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Betapa menderitanya mereka ini. Allah panggil siapa yang paling menderita di antara mereka semua. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana Allah cemplungkan saja orang ini ke dalam surga sesaat saja. Ya. Mungkin kita tidak bisa tahu berapa ukuran waktunya, tapi sesaat saja dicemplungkan. Tak, tak, begitulah kira-kira. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kau pernah merasakan yang namanya penderitaan? Maka orang itu berkata, demi Engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sesaat pun di dunia. Hilang semua bekas-bekas penderitaannya di dunia ketika dimasukkan ke dalam surga. Betapa seharusnya seorang mukmin merindukan keberadaannya di surga yang kekal dan abadi itu. Nah, kita bicara tentang kerinduan, maka sejatinya bukan hanya kita yang merindukan surga, namun surga pula yang merindukan kita, jika kita patut untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam satu hadis yang sebagian atau banyak ulama mendhaifkannya, tapi kemudian Syekh Al-Albani menghasankannya, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, innal jannata latashtaqu ila thalathatin. Sungguhnya surga itu rindu kepada 3 orang, Ali wa Ammar wa Salman, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, Ammar bin Yasir, dan Salman Al-Farisi. Subhanallah, mereka ini bertiga adalah dari orang-orang dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan bahwa surga yang rindu kepada mereka. Tentu ini kalau dalam istilah fikih disebut mafhumul adat, ya, bahwa disebutkan 3 ini bukan pembatasan bahwa hanya 3 yang dirindukan oleh surga. Kalau hadis ini sahih, bahwa surga itu merindukan orang-orang yang seperti Ali, seperti Ammar, seperti Salman. Bagaimana mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang rela jiwanya digadaikan demi kemenangan Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk berkorban demi mendapatkan, ya, balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis yang kita kembali tadi, ya, dalam ayat yang dikatakan lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Wa ziyadah. Nah, ini kata-kata ziyadah ini ditafsirkan oleh para ulama kita sebagai ru'yatullah. Seorang melihat kepada Rabb-Nya tabaraka wa taala. Bagaimana rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin meleburkan diri kita dalam kasih sayangnya yang tiada berbatas.
menyampaikan semua keluh kesah kita, menyampaikan semua ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita rindu dengan sedemikian kencangnya, sedemikian mendalamnya, tapi pertanyaannya adalah apakah juga bahwa surga itu merindukan kita? Tadi dalam hadis yang baru saja kita bacakan bahwa surga itu merindukan 3 orang ini. Tentu bukan hanya 3 orang ini. Surga merindukan orang-orang yang lebih mulia daripada mereka, yaitu para nabi, para rasul. Ya. Surga merindukan kemudian orang-orang yang seperti yang disebutkan. Ali, Ammar, Salman. Mereka adalah orang-orang yang telah menjual dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela bahkan untuk menebus kejayaan umat ini dengan jiwanya. Mereka inilah yang dikatakan dalam hadis ini sebagai orang-orang yang surga itu merindukannya. Maka pertanyaannya kepada kita semua, kalau memang kita ini benar rindu kepada surga, maka apakah juga surga itu merindukan kita, merindukan saya, merindukan Anda? Pertanyaan yang hanya akan kita tahu jawabannya ketika kita berjumpa di surga kelak. Ya, Allahumma amin, Allahumma amin. Namun ketika kita melihat kriteria, ketika kita melihat amalan daripada sahabat-sahabat ini, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, dengan kecerdasannya, dengan kepiawaiannya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Ammar bin Yasir kita ketahui orang miskin papa, bahkan mantan budak belian. Namun beliau radhiyallahu anhu diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana dengan Salman Al-Farisi yang sebelum masuk Islam dia berkelana dari satu negeri ke negeri lain, yang lantas dengan perkenaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ya, hidayah Islam, Salman Al-Farisi. Maka apa yang menjadi clue antara 3 orang ini, antara Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dan Ali bin Abi Thalib? Mengapa mereka dijadikan sebagai contoh? Wallahu ta'ala a'lam. Kita bisa memahami adalah bahwa mereka inilah orang-orang yang mengorbankan, siap mengorbankan jiwanya, bahkan insya Allah, ya, sebelumnya adalah hartanya dan jiwanya untuk kemenangan Islam. Yang intinya juga bahwa mereka menjalankan Islam dengan konsekuen. Maka jika kita mengatakan rindu kepada surga, maka mari kita juga jadikan surga merindukan kita. Surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana caranya agar surga merindukan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa kita memijakkan kaki, ya, di atas bumi yang juga menjadi saksi atas kesolehan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap sujud kita adalah berarti tanda ketundukan kepada Allah, ya, dan bahwa setiap jengkal tanah yang kita pakai untuk sujud itu akan menjadi saksi di hari kiamat tentang ketaatan atau kedurhakaan kita kepada Allah. Maka jadikanlah sekeliling kita ini nanti adalah sebagai saksi kita di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan amanah penciptaannya dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Menyembah dalam arti kata yang seluas-luasnya, ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ibadatu, ya, bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu
dari perkataan, perbuatan yang lahir maupun batin. Apapun yang dicintai oleh Allah itu adalah bagian daripada ketakwaan dan ibadah. Maka pada hakikatnya ketika kita mengatakan cinta kepada surga, maka kita pun harus berusaha membuktikan cinta itu agar surga pun merindukan kita. Surga rindu kepada 3 orang sahabat ini karena kecerdasan mereka, keberanian mereka, dan insya Allah keimanan mereka. Maka mari kita menapak tilasi perjuangan mereka, karena bukan berarti bahwa sahabat-sahabat ini ya hanya mereka secara personal yang dirindukan oleh surga. Tentu surga merindukan juga hamba-hambanya yang soleh, baik dari kalangan para nabi, para rasul, para solihin yang lainnya. Namun ya, ketika kita menapak tilasi perjuangan mereka, kita berharap surga pun merindukan kita. Bukan hanya kita yang merindukan surga, tapi surga pun merindukan kita karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Ruas TV yang berbahagia, mudah-mudahan setiap rukuk kita, setiap sujud kita, setiap tilawah kita adalah bagian daripada kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian kebahagiaan imani ini merebak ya di seluruh penjuru negeri. Jika kita ingin bahagia, maka lakukanlah kesolehan, dan terutama ya dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Dengan iman, amal soleh, dan Al-Quran, biidznillah kita akan jemput kebahagiaan ya dengan surga yang merindukan kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك